Hai teman-teman semuanya. Layar saya udah terlihat ya? Sudah, Bu, sudah. Ya, oke ya. Glad to meet you all here gitu ya. Saya ini pengen share aja gitu ya tentang sebenarnya apa sih gitu ya bisnis inovasi gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di slide pertama saya semua bisa berwirausaha gitu ya. Jadi kalau sekarang banyak banget berita-berita tentang startup, berita-berita tentang oh semua orang nih pengen nih punya usaha pasti ya namanya. Apalagi teman-teman sekarang yang masih kuliah, masih SMA, SMK, pengen nih kelak, pengen pasti semuanya sama-sama pengen sukses, pengen apa? Financially independent, right? Gitu. Nah, tapi aku pengen bahas dulu di sini nih, gitu ya. Yang pertama, sebenarnya kalau teman-teman ada yang tahu nggak? Ini teman-teman lihat ya. Ini ada, aku mau kasih contoh pisang goreng Bu Nani. Ada yang pernah tahu tentang pisang goreng Bu Nani ini? Tahu ya, Indah ya. Iya, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, jadi gini, ini tuh ada cerita menariknya gitu ya. Dulu itu Bu Nani itu waktu bikinnya sebesar ini nggak sih menurut teman-teman? Udah langsung kayak gini atau gimana? Ada yang tahu nggak kisahnya? Belum nyobain ya katanya Widya. Ya, nah aku mau cerita nih dulu tuh Bu Nani waktu bikin ini tuh awalnya tuh nggak kayak gini. Ini mah dia dulu bikinnya ceritanya kalau aku bisa bilang serendipity ya. Jadi coincidence, nggak ada rencana sama sekali mau bikin yang namanya pisang goreng itu uh, hitam legam gitu ya. Tapi dijadiin namanya pisang goreng madu. Awal banget dia tuh sebenarnya coba jualannya itu gara-gara ibunya itu kan ada penyakit diet, ada penyakit gula. Jadi dia harus diet nih. Ya udah dicobain dong bikin nih pisang goreng pakai madu untuk ibunya awalnya. Nah, lalu dia pertama-tama coba ini menjajakan makanannya ini di depan gereja, masjid dan lain-lain. Tapi ternyata waktu itu awal-awal dia sempat nih bikin buka gerobak itu nggak habis gitu ya. Dulu cuma beli 1 sampai 2 tandan pisang aja nggak habis gitu ya. Sampai dia bikin sebar-sebarin brosur gitu ya. Nah, tapi dari ketekunannya itu gitu ya lama-lama ternyata membuahkan hasil. Orang lama-lama yang tadinya apa sih ini pisang goreng kok warnanya hitam gitu kan, lama-lama ternyata ada hasilnya gitu ya, orang lama-lama suka, tertarik gitu ya. Jadi dari situlah gitu ya dia mulai usahanya cukup melejit gitu ya sampai dia bisa punya sebuah toko sendiri. Dan kalau teman-teman tahu ya dia sempat jadi first sellernya di GoFood gitu ya, bahkan omsetnya tuh sampai bisa miliaran rupiah itu hanya dalam kurang dari 1 bulan gitu ya. Dan kalau misalnya setiap kali ke sana selalu pasti ya banyak banget abang-abang Gojek Grabnya tuh ngantri sampai wah luar biasa deh, ini adanya di Tanjung Duren gitu ya. Nah ini cerita pertama nih. So aku mau cerita lagi. Nah ini kan dijajakannya lewat mana sih? Dia tuh bisa melejitnya memang awal-awal sejak dia masuk ke Gojek sama Grab, intinya masuk ke online ya, masuk ke ranah online, mulai tuh dia lebih dikenal sampai jualannya tuh 50-60%-nya itu jatuhnya memang dari online datangnya gitu. Nah mungkin kalau misalnya yang dulu nih bayangannya ya uh, cuma jualan pisang itu ya udah di gerobak udah gitu ya. Sekarang ini udah beda nih sejak kedatangannya namanya online shop, yaitu ada GoFood dan GrabFood kalau yang sekarang terkenal di Indonesia ya gitu. Nah, lalu yang kedua nih, aku juga punya cerita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu kopi, pasti tahu ya cappuccino cincau. Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang nggak tahu atau nggak pernah dengar cappuccino cincau? Ini biasa kalau misalnya di jalan nih, dijualnya mungkin harganya kisaran ya 5.000 6.000 lah ya. Gitu. Mungkin sekarang udah di 8 ribuan gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu gitu ya, cappuccino cincau ini itu eh, lama-lama gitu ya kan makin tenar banyak banget ya. Ada evolusi baru nih. Ini terkait kopi gitu ya, perkembangan baru gitu. Ada nih yang namanya, ini pasti teman-teman tahu nih semuanya, kopi kenangan. Ada yang nggak tahu nggak di sini kalau kopi kenangan itu apa? Atau belum pernah dengar? Tahu banget ya kalau misalnya ini katanya hijri nih, tahu banget. Nah, kopi kenangan ini gitu ya, awal-awal nama foundernya itu adalah Edward gitu ya. Dia buka itu waktu masih waktu itu awal-awal dia buka dengan modal 150 juta gitu ya. Dia buka seperti itu lalu dia punya mimpi nih dulu gimana caranya
dia bikin affordable price gitu ya untuk orang-orang kantoran yang pengen minum kopi, yang katanya kalau sehari nggak minum kopi tuh rasanya ngantuk, nggak bisa ke belakang, susah mikir segala macam. Ini salah satu termasuk saya nih, setiap hari minum kopi terus ya, supaya bisa gampang mikirnya. Mungkin ada dari antara teman-teman yang juga seperti itu. Nah, menariknya di sini ya, jadi kalau misalnya kopi yang biasanya dijualnya harganya 40.000, Edward tries to think of a way gimana caranya bikin kalau misalnya kopi itu bisa affordable, harganya 18.000 aja cukup. Jadi kalau misalnya beli tiap hari juga kantongnya nggak jebol, ibaratnya kayak gitu ya. Ternyata dalam waktu 3 bulan itu dia udah bisa hampir BEP. Dan bahkan bukanya itu nggak perlu orang nongkrong gitu ya, tapi benar-benar ini aja take away gitu ya. Jadi benar-benar putarannya cepat. Nah, dari situ dia banyak dapat pendanaan gitu kan. Lalu juga sampai bikin yang namanya aplikasi gitu ya, aplikasi khusus untuk bikin kopi. Mungkin kalau misalnya ini ya nggak kebayang gitu ya, aplikasinya kenapa sih butuh gitu ya, karena kalau misalnya kebayang nggak sih teman-teman kalau misalnya kayak GoFood, GrabFood, atau mungkin aplikasi untuk kopi kenangan ini, kalau dulu nggak ada sebuah aplikasi tersebut ya, kita mungkin belanja masih harus fisik ke tempatnya. Lalu kalau kita ke restorannya aja mungkin udah makan waktu setengah jam. Belum lagi nungguin di sana setengah jam. Belum lagi balik ya setengah jam, udah 1,5 jam. Sedangkan kalau misalnya saya sekarang pesan online yang tadinya 1,5 jam, itu bisa diringkas. Diringkasnya cuma jadi setengah jam, cukup nih. Tukang ojeknya yang ke sana, nganterin ke saya setengah jam, selesai deh gitu kan. Ini sebenarnya salah satu sebuah inovasi gitu ya. Inovasi yang tadinya tidak ada gitu ya, kita harus secara fisik gitu ya. Sekarang bisa semuanya dilakukan serba online. Termasuk sekarang saya dan teman-teman yang tadinya mungkin kita nggak kenal satu sama lain. But then today, hey, I introduce myself, saya ketemu teman-teman di sini, kita punya koneksi yang baru gitu kan. Kalau misalnya tidak ada aplikasi Zoom ini ya, mungkin kita juga susah nih sekarang, apalagi di zaman pandemi ini ya. Gimana caranya mau meeting online, mau bikin seminar online, gitu ya. Ini salah satu contoh inovasi, gitu. Nah, ini cerita sedikit tentang kopi kenangan yang jadi incaran investor ya. Nah, tapi yang saya mau bahas di sini, kalau tadi teman-teman mendengar cerita saya gitu ya, dari mulai pisang goreng Bu Nani, kopi kenangan gitu kan, GoFood, Grab gitu ya. Sebenarnya ini semua tuh mengarahnya terhadap teknologi gitu ya. Kenapa orang itu sekarang semua bisnisnya berinovasi ke arah yang namanya teknologi gitu ya. Karena semakin ke depan gitu ya, orang itu kemauannya pasti sudah lebih berubah-ubah. Termasuk saya, termasuk teman-teman. We are as consumers, we are always changing gitu ya. Kita selalu mau yang baru dan selalu berpikir gimana caranya untuk bisa dapetin segala sesuatu itu lebih mudah, lebih murah, lebih gampang. Intinya efisien ya. We're talking about efisien. Nggak cuma di cost, tapi juga di waktu. Nggak cuma di cost dan waktu, tapi juga di tenaga. Gitu ya. Jadi kalau tadi saya bisa bilang, yang tadinya mungkin kalau harus belanja fisik ke tokonya, itu udah buang waktu, buang cost, buang tenaga juga. Sekarang nggak usah, nggak perlu itu. Udah ada teknologi, udah ada aplikasi. Semua yang tadinya itu bisa diringkas. Nah, ini adalah salah satu contoh bisnis inovasi. So, what is actually business innovation gitu ya? Nah, bisnis inovasi itu mungkin yang teman-teman ketahui selama ini, harus selalu sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Sebenarnya tidak. Gitu ya. Jadi, kalau saya bisa bilang, bisnis inovasi itu adalah segala sesuatu hal yang ada perubahan. Itu baik itu di dalam proses cara bekerjanya, proses cara pembeliannya, bisnis modelnya, lalu human organization-nya gitu ya. Apapun itu, ketika teman-teman melakukan sebuah perubahan untuk gitu ya, menekan cost, menekan tenaga, menekan waktu dan segala macam, sesuatu yang menjadi efisien, itu adalah sebenarnya sebuah inovasi. Dan tidak mesti semuanya itu harus selalu baru. Ingat ya gitu. Jadi sebenarnya bisa ada, misalnya teman-teman lihat, di Korea nih, di India. Biasanya banyak terjadi di India dan di China. Sudah ada nih di India dan di China, mereka menjual grocery itu dengan memanfaatkan ibu-ibu rumah tangga. Lalu dibuatlah sebuah aplikasi di mana ibu-ibunya ini bisa share link, cukup share link aja untuk bisa perusahaannya ini mendapatkan market. Nah, ini adalah salah satu contoh inovasi juga
gitu ya. Jadi tidak harus segala sesuatu hal yang baru teman-teman bisa reapply, readjust gitu ya, nggak mesti sesuatu new. Nah, kenapa sih ini ya saya mau bahas teknologi ini penting dalam bisnis dan kaitannya dalam inovasi, mengubah proses manual menjadi otomatis sehingga mengurangi biaya tenaga kerja, biaya kertas, alat tulis yang tadinya mungkin kita kalau mau laporan cuti harus pakai kertas, sekarang cukup ada aplikasinya, udah banyak banget. Lalu efisiensi waktu untuk koordinasi. Yang tadinya kalau saya koordinasi zaman dulu surat menyurat, sekarang kita cukup pakai WhatsApp group. Everyone knows, gitu ya. Announcement-nya apa sih hari ini di perusahaan misalnya. Lalu pengambilan keputusan yang lebih cepat. So it's all about the decision making. When you are having an innovation, you can grow better gitu ya, based on the data. Dan based on the data ini dari mana sih didapetin? Dari tadi hasil inovasi ketika kalian mengolah data yang tadinya manual, sekarang saya buat deh coba simple di Google Sheet. Yang tadinya saya catat pakai kertas gitu ya. Ini hal-hal kecil gitu ya. Lalu menghemat biaya promosi pemasaran dan mempercepat ekspansi bisnis. Nah, so what is business innovation and why do we need it gitu ya. Ingat gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, we are always changing as a human. We always want more. Kita selalu nggak pernah puas lah ya. Jadi bisnis inovasi ini dibutuhkan to keep up with the market pace. Jadi untuk selalu kita ngikut nih ke perkembangan market tuh kayak gimana sih gitu, seperti apa kita bisa keep up sama perkembangan marketnya. Nah ini adalah kenapa sih bisnis inovasi ini dibutuhkan. Dan ingat, bisnis inovasi itu bukan hanya sesuatu yang baru gitu ya, tapi kalian bisa reapply segala sesuatu yang sudah terjadi di perusahaan lain, copy paste ya ibaratnya ya, tapi kalian perbaikin lagi nih, sempurnakan lagi. Nah, karena saya saat ini berjualnya ayam potong, jadi saya mau bahas nih, saya mungkin mau cerita jadinya ini supaya harapan saya teman-teman juga dapat nih. Kalau mungkin teman-teman tahu, jualan ayam potong itu kan dulu ya kita ke supplier, belinya di pasar basah, di pasar tradisional. It's very unorganized market, very fragmented. Jadi pasarnya itu sangat-sangat besar, tapi belum ada, sangat sulit nih kalau kalian mungkin ada yang pernah ke pasar, dapetin, pasti ayamnya biasanya tuh ini ya, nggak fresh lah. Saya bisa bilang, mungkin yang teman-teman lihat itu fresh, tapi sebenarnya secara standar itu tidak memenuhi standar. Gitu. Ini yang terjadi. Gitu. Nah, karena saya punya, gitu ya. So ketika saya dan co-founder saya memulai ini, kita memulai dengan melihat apa sih yang kita punya. Jadi kalau teman-teman juga mau mulai bisnis, start with what you have. Gitu ya. Jadi jangan mencari apa yang kalian nggak punya dulu. Karena co-founder saya mempunyai sebuah rumah potong ayam, jadi kita melihat ada security nih di supply-nya. Nah, yang perlu dipikirkan adalah gimana caranya kita bisa disrupt market ini untuk bisa menjangkau orang-orang yang lebih banyak, tentunya di market retail, gitu ya. Karena kita melihat ada problem, gitu ya, di pasar. Orang tuh kalau makan ayam sebenarnya itu tidak sesuai standar. Mereka itu ayamnya tidak higienis, apalagi biasanya sudah dilaletin gitu ya segala macam dan tidak fresh lah gitu. Based on this problem gitu ya, we see that as an opportunity. Nah, ini adalah salah satu kunci bisnis inovasi. When you see the problem, jangan dijauhin gitu ya, tapi because the problem will be the opportunity. Ingat, apapun itu problem yang kalian hadapi gitu ya. Misalnya kalau saya bisa bahas sekarang di zaman pandemi ini, problemnya orang itu banyak yang emosionalnya terganggu. Itu salah satu problem ya. Nah, mungkin teman-teman kalau bisa nih ada yang pengen bikin bisnis, oh gimana caranya ya saya bikin sebuah platform untuk tempat curhat. Ini salah satu contoh inovasi gitu ya. Jadi ketika melihat problem, semakin besar problemnya, artinya semakin besar juga peluang bisnisnya dan uangnya artinya akan semakin besar. Gitu. So when the problem is big, the money also will be bigger. Gitu. Biasanya seperti itu. Jadi, tapi kalau problemnya mungkin nggak terlalu besar, artinya orang-orang nggak banyak yang ngalamin itu ya. Berarti mungkin opportunity bisnisnya juga tidak sebesar itu. Gitu ya. Nah, waktu itu goal kami adalah kita pengen nih gimana sih caranya bisa jual ayam potong yang bisa dijangkau semua orang, tapi harganya kompetitif, kualitasnya terjamin. Nah, ingat ketika teman-teman lihat masalah, selalu mindsetnya nih, masalah itu jadi peluang gitu ya.
Nah, saya mau cerita nih gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, kita ini adalah, tadi saya bilang ya di awal, saya jualan ayam potong, seafood, sama daging. Sebenarnya bedanya apa sih? Barangnya kan sama ya. Kalau teman-teman tahu, sekarang banyak banget aplikasi yang menjual grocery, barangnya sama nih, itu-itu aja. Tapi yang bikin beda itu adalah pelayanannya, servisnya, user experience-nya di aplikasi gitu ya. Ketika saya membuat aplikasi ini, memang saya melihat sebagai wanita pun saya lihat, oh gimana caranya kita bisa empowering housewives untuk bisa dapat pendapatan yang lebih baik dan juga mereka bisa bantuin kita jualan. Jadi secara tidak langsung saya bisa menghemat cost yang tadinya saya harus membuka physical store untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Sekarang saya nggak perlu. Saya ada ibu-ibu perwakilan saya nih yang jadi perpanjangan tangan kami gitu. Nah, dari situlah gitu ya kita membuat sebuah inovasi. Inovasi ini jualannya sama barangnya, tapi kita memanfaatkan it's an agent base. Nanti agen-agen kita ini akan bantu nggak cuma secara penjualannya doang, tapi dari sisi pengirimannya dan juga dari sisi mereka harus menjadi distribution point ya, rumah agen-agen kita nih gitu. Nah, ketika awal memulai pun yang namanya mau bikin inovasi gitu ya, harus juga melihat problemnya. Nah, kalau saya melihat problemnya tadi, market ayam ini, daging seafood is very unorganized. Lalu ketika kami juga mau mengirim ke rumah-rumah warga, itu logistik cost-nya sangat mahal, apalagi kalau dikirim langsung dari rumah potong ayam ya, yang biasanya kalau rumah potong ayam tuh kuantitinya sangat besar. Sekali order biasanya terimanya mungkin bisa 100 kilo, 200 kilo. Nah, kalau rumah tangga kan beda ya, 1-2 kilo. So, another challenge is how can we deliver the product but then having the low logistic cost gitu. Nah, jadi kita bikin inovasinya adalah tadi ya, aplikasi ini it's just a tool gitu ya. So remember whenever you want to start a business, jangan langsung berpikir kepada tools-nya apa, tapi yang perlu dipikirkan problemnya apa, bagaimana caranya. Nah, baru nih mau pakai apa, baru dipikirkan apakah mungkin tidak perlu aplikasi, mungkin hanya web base saja cukup, mungkin nggak perlu web base, mungkin WA group aja cukup, gitu ya. Nah, kalau inovasi yang kami lakukan adalah kita membuat titik-titik distribusi itu di beberapa setiap area itu kita sebar. Kita punya radius 3-6 kilo dan setiap nanti agen itu, jadi kalau misalnya berdekatan jaraknya, itu kita biasanya ada kurasi tersendiri lagi. Ya. Nah, hal lainnya adalah yang perlu teman-teman pikirkan gitu ya ketika mau bikin yang namanya inovasi bisnis. Yang namanya berinovasi berarti teman-teman bisa memprediksi ya. Kan prediksi ini belum tentu benar ya, bisa benar bisa salah. But then you must have your go to market strategy gitu ya. Kalau saya mengasumsikannya berapa sih total konsumsi ayam di Indonesia, daging di Indonesia, seafood di Indonesia, dan targetnya mau seperti apa dalam 3 tahun. Target jumlah agen saya, target jumlah penjualan saya, lalu bisnis model saya mau diambil dari mana gitu. Nah, hal lain ketika teman-teman membuat yang namanya inovasi harus menemukan pembedanya gitu ya. Kalau untuk kami saat ini gitu ya, kami membuat bedanya kita dengan kompetitor adalah kita punya the power of agency, which is power of emak-emak ini yang sangat kuat banget. Mereka bisa menginfluence their community untuk membeli produknya melalui agen-agen kita. Nah, ini adalah sebuah pembeda nih. Gitu. Jadi, kalau kami melihatnya pembeda ini yang akan menjadi sebuah inovasi di dalam bisnis gitu ya. Bisnis kita ini bukan cuma memang produknya sama-sama ayam, but then the way you want to sell that must be different from the others. Kalau misalnya pedagang ayam tradisional, biasanya mesti kita harus ke pasar, fisiknya datang, beli ayam pagi-pagi. Nah, ini nggak perlu. Cukup belanja dari aplikasi aja, lalu order tanpa perlu ke pasar, repot-repot, tanpa perlu kotor-kotoran, besok paginya barangnya udah sampai di rumahnya. Gitu.
Uh, Nah, saat ini kita pun mengcover areanya di Jabodetabek. Nah, ini juga yang perlu teman-teman perhatikan ketika membuat sebuah bisnis inovasi gitu ya. Area mana aja sih yang perlu kita cover gitu ya. Kalau saya karena bisnis saya adalah agent based, saya berusaha kami melihat gimana sih persebarannya, seberapa besar sih ekspansi dari masing-masing area. Mana yang karena nanti ini akan menentukan area mana yang mau difokuskan terlebih dahulu dan area mana yang belum menjadi priority. So it's again back to your priorities. Nah, contohnya adalah ini Ibu Septi gitu ya. Jadi salah satu agen yang menginspirasi untuk kami semua. Ketika dia join itu di awal sebenarnya suaminya tidak mengizinkan beliau. Ternyata setelah 3 bulan income-nya Ibu Septi ini 3 kali lipat lebih besar dari suaminya. Sehingga suaminya pun akhirnya mengizinkan dan bahkan membantu mengantarkan produk. Sampai sekarang Bu Septi bisa beli rumah, beli mobil gitu ya, itu dari hasil setelah dia menjadi partner kami. Nah, di sini yang mau saya sampaikan poinnya adalah ketika teman-teman mau memulai sebuah bisnis yang namanya inovasi gitu ya, itu kan bukan hanya inovasi di dalam perusahaannya sendiri, tapi juga teman-teman perlu pikirkan impact apa yang bisa saya bawa ke selain ke karyawan, ke komunitas di lingkungan saya, ke konsumen saya, value apa yang teman-teman bisa bawa, karena itu yang akan menjadi sebuah inovasi juga gitu kan. You are not only improving your company but also you are helping other people outside your company, which is very rewarding for us as well. Dan ketika teman-teman, again, yang namanya inovasi itu kan tidak berhenti di situ aja, gitu ya. Tapi terus nih, ingat gitu ya, innovation gitu ya will never stop. Karena kita pun, saya dan teman-teman semua di sini, kita punya keinginan tuh selalu gitu kan, manusia tuh banyak maunya. Mau lebih cepat, lebih gampang, lebih murah, segala macam. Dan teman-teman di sini mesti juga punya yang namanya product roadmap gitu ya. Kalau kami di sini kita pengen nih berkolaborasi gitu ya, berkolaborasi dengan apa? Dengan another supplier, dengan traditional supplier. Kita pengen diversify our products. Kita juga pengen ngasih micro loan ke partner-partner kita gitu. Nah, kalau misalnya gitu ya, teman-teman punya bisnis inovasi, misalnya jualan fashion, saya mau bikin baju, udah bikin baju selesai gitu ya. Fashion, saya bikin baju yang dari baju bekas saya redesign and then saya jual. Sebenarnya itu kan sebuah inovasi ya. Kalian mengurangi waste. Ini saya kasih sebuah contoh. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa puas di situ, dan I think your business will not be sustainable. Karena akhirnya nggak kemana-mana. Udah merasa cukup, sedangkan kita semua terus berkembang, terus banyak maunya. Sekali dikasih A, konsumen maunya B, maunya C, D, E, dan terus gitu kan. Oleh karena itu, inovasi ini ya always happen gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, perusahaan yang tidak melakukan inovasi, dia stay comfortable with the old ways, biasanya dia tidak berubah, tidak ada perkembangan. Ya paling kalau misalnya dia punya pabrik plastik, ada 50 karyawannya, ya sudah. The next 10, 20 years, it's just like that. Tapi mungkin di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang lagi, bisnisnya bisa jadi mengarah pada bankruptcy ya, karena mungkin udah banyak perubahan pada saat itu. Gitu ya. Kalau mungkin contohnya tadi pabrik plastik, bisa jadi plastiknya itu mungkin udah di-ban by government. Udah nggak boleh. Nah, tapi kan ketika mungkin ada peraturan seperti itu, harusnya company itu sudah mulai nih bisa adjust gitu ya. Kalau saya nggak bisa jualan plastik, saya bisa jualan apa nih? Gitu. So there are so many ways for you to innovate, but you must be able to always challenge yourself, not only yourself but also your employees gitu ya, dan teman partner-partner kalian, supaya bisa selalu terpacu gitu ya. Apa sih yang kurang? Jangan selalu merasa udah cukup nih segini aja. Nah,
Actually, this is my last slide gitu ya. Yang mau saya tekankan di sini untuk teman-teman semua yang ingin bikin bisnis, mulailah dari sekarang gitu ya. Apapun itu mulai dari kecil. You have a dream, you have to think big, but then you have to start small. Jangan maunya mimpinya gede, tapi start small-nya nggak dimulai. Akhirnya mimpinya cuma jadi angan-angan aja. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, yang namanya bisnis inovasi tidak harus selalu sesuatu yang baru. Dan yang paling penting saat ini adalah your business itu must be impactful to the people, planet, dan juga pasti harus profit ya. Selain people and planet, tapi harus profit. Nah, namanya bisnis kan harus profit, tapi yang perlu dipikirin apa ya yang bisa ada impact ke people dan juga ke planet. So for example now kita punya banyak banget masalah waste gitu ya. Belum banyak startup yang tackle the waste challenge. For example, when there are so many garbage in the household, you could actually making an impact. Ya misalnya, oke, setiap rumah tangga yang bikin kumpulin sampahnya, kalian bisa incentivize nih. Setiap 1 kilo dikasih berapa. Lalu sampah itu bisa kalian recycle, daur ulang lagi, atau bahkan dijual. Entah menjadi ini ya, untuk di recycle, menjadi barang-barang yang bisa dimanfaatkan untuk dijual kembali. Ini adalah salah satu contoh inovasi. Inovasi lainnya juga adalah terkait solar panel gitu ya. Kita ini kan tinggal di Indonesia, sebenarnya matahari itu selalu ada 365 hari gitu ya. And it's cheap actually gitu. Tapi tinggal gimana nih caranya? Gimana caranya ningkatin awareness di masyarakat kita gitu ya, untuk bisa daripada pakai listrik gitu ya, udah pakai solar panel aja, juga lebih murah gitu kan. Ini salah satu contoh inovasinya. Nah, hal yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah jangan takut kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, bisnisnya udah ada nih sebelumnya, gimana ya caranya nanti saya compete. Nah, teman-teman bisa sebenarnya, kalau zaman sekarang tuh nggak ada semuanya yang benar-benar 100% baru. We are always copying from each other company sebenarnya, tapi that's normal. Yang akan jadi berbeda adalah your execution. Tidak peduli seberapa besar, bagus ide kalian, kalau kalian tidak punya tim yang bisa mengeksekusi dengan baik, it will be nothing. Gitu sih. Jadi execution itu yang what really matters the most, itu benar-benar eksekusinya, bukan idenya. Gitu. Nah, pada sesi kali ini gitu ya, jadi saya pengen encourage nih teman-teman untuk bikin bisnis start, everything simple gitu ya. Kalau teman-teman baru bisa mulainya, udah saya mau coba buka online shop, go ahead, start that gitu ya. Jangan pernah takut, nanti apalagi kalau udah banyak mengalami rejection, mengalami ditipu orang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memang benar-benar pengen jadi entrepreneurs, you must be able to have those resilience skills ya. Jadi skill resilience itu ketika teman-teman gagal, ditipu orang, di-reject orang, kalian bisa bangkit lagi. Nah, itu sebenarnya skill yang sangat sulit nih. Dan nggak banyak orang yang bisa itu. Jadi, tapi kalau teman-teman bisa melakukan itu, I think pekerjaan entrepreneur adalah yang cocok. Gitu ya. Karena tidak semua orang itu cocok menjadi entrepreneur. Karena kerjanya ya nggak bisa, nggak ada yang ngasih tauin gimana benar salahnya. You are learning from your experiences. Gitu. So yeah, that's all from me. I think semoga bermanfaat ya teman-teman. Thank you Mega. Ya, terima kasih Bu Atta atas pemaparan materi yang diberikan. Sangat informatif dan insightful sekali ya untuk kita semua. Nah, Sobat S yang udah menyimak tadi, jadi bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru nih yang bisa kalian praktekkan dari materi webinar kita kali ini. Nah, kalau boleh aku rangkum sedikit untuk materi kita pada siang hari ini tadi, ada beberapa hal yang menjadi poin-poin penting nih, yakni yang pertama,
itu bisnis inovasi adalah segala sesuatu yang mengalami perubahan, baik di dalam proses cara bekerja, pembelian, bisnis model, human organization, dan juga lain-lainnya. Nah, ketika kita melakukan sebuah perubahan untuk menjadi lebih efisien, itulah inovasi. Dan inovasi itu tidak selalu mengenai sesuatu yang baru, tetapi segala sesuatu yang sudah terjadi di perusahaan lain, lalu kita juga bisa reapply atau menyempurnakannya kembali. Dan juga yang terpenting, inovasi tersebut harus impactful ke planet, people, dan juga yang terakhir, profit. Lalu untuk poin yang kedua, juga teknologi dapat mengubah proses manual menjadi otomatis, dan juga ada efisiensi waktu, pengambilan keputusan based on the data, dan menghemat biaya promosi dan juga pemasaran, juga mempercepat ekspansi. Lalu yang poin terakhir yaitu adanya kebutuhan orang yang selalu berubah-ubah, maka bisnis inovasi ini selalu dibutuhkan supaya kita selalu bisa mengikuti perkembangan market dan inovasi itu tidak akan berhenti. Nah, selanjutnya kita bakalan buka sesi Q&A nih buat teman-teman yang punya pertanyaan. Silakan drop pertanyaan di kolom chat ya, atau bisa juga melalui personal chat ke aku atau ke Mega. Ya Sobat S, boleh nih yang punya pertanyaan bisa langsung ditulis saja di kolom chat, nggak perlu malu-malu. Kalau mungkin kan nih di Talk Everyone bisa langsung ke kita masing-masing. Silakan buat yang punya pertanyaan mungkin. Ini ada yang dari Zoom nih, dari Meta. Ini aku bacain dulu ya. Siang Kak, ini ada yang nitip tanya, apakah diversifikasi produk merupakan salah satu inovasi yang tepat untuk dilakukan di situasi pandemi seperti ini, dikarenakan banyaknya orang yang sudah menjual barang yang sama. Lalu bagaimanakah cara untuk meminimalisir pengeluaran apabila kita melakukan diversifikasi produk tersebut? Seperti itu. Ya. Oke, langsung aku jawab ya. Jadi diversifikasi produk adalah salah satu inovasi. Tetapi yang perlu dipikirkan, apakah ketika teman-teman mendiversifikasi produk langsung secara bersamaan, teman-teman punya nggak capitalnya? Itu satu. Karena ketika diversifikasi butuh modal dong, atau tidak butuh gitu. Dan kira-kira yang mana nih? Nah, itu satu dari sisi cost. Yang kedua dari sisi strategi. Bisa nggak sih konsumen menerima itu? Kan kalau misalnya kadang orang dikasih terlalu banyak pilihan malah jadi bingung ya. Terus nggak cuma konsumennya, tapi employee-nya juga. Atau jadi gini, pertama ngelihat dari sisi komersial. Kalau misalnya memang ternyata lebih banyak produk itu bisa naikin value, go ahead gitu ya. Dan kedua ngelihat nih, employee-nya sanggup nggak, fokus nggak dikasih terlalu banyak produk, akhirnya malah jadi bingung atau dia bisa fulfill ya. Kalau misalnya bisa, go ahead. Jadi itu ada beberapa faktor-faktor yang perlu dikonsiderasi before you make a decision about that. But yeah, it's about it's innovation. Kalau misalnya diversifikasi produk, tergantung diversifikasinya juga seperti apa gitu. Ya, terima kasih Bu Ata atas penjelasannya. Semoga menjawab. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara menonjolkan atau mencari keunggulan atau pembeda dari produk atau bisnis yang kita miliki sehingga tidak kalah bersaing dengan bisnis lain? Ya, untuk cari, nah gini, kalau misalnya cara menonjolkan keunggulan dari bisnis sebenarnya banyak banget zaman sekarang. Bisnis itu misalnya jualan kopi, jualan tas, sepatu gitu ya. Selalu produknya itu aja gitu ya. Rasanya mungkin juga nggak beda-beda jauh. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya kalian bisa mengkomunikasikannya. Sehingga hal itu terdelivered to your customers. It's about the communication gitu ya. Contoh, kalau saya saat ini, the way I communicate adalah kalau orang ingat ayam, ya ingatnya Meyer Food. Simple ya. Ingat ayam, ingatnya Meyer Food. Nah itu hal yang mau kita campaign-kan gitu ya ke konsumen-konsumen. Nah kalau misalnya teman-teman bisnisnya apa, itu tergantung lagi, balik lagi. Tapi komunikasi itu penting banget sebagai message ketika teman-teman menyebarkan di sosial media, menyebarkan di brosur-brosur gitu. Dan cara menggalinya adalah
cari aja dari konsumen-konsumen kalian. Ketika kalian udah dapet your first 10 customer, misalnya, kenapa sih kamu beli produk saya? Bedanya apa sih? Gitu ya. Bedanya, kalau udah ketemu bedanya apa, ya udah, itu adalah keunggulan produk kalian. Gitu. Jadi, mungkin kalian awalnya sudah mendefine, but then asking back to your customers and always regularly asking them itu salah satu cara terbaiknya. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya buat Thalia. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Indah Permatasari. Ini karena kebetulan buat Thalia kan juga pebisnis wanita. Jadi ini dia mau nanya, gimana sih caranya menjadi perempuan yang profesional dalam dunia bisnis? Oke, makasih Indah. It's a very good question gitu ya, karena apalagi zaman sekarang lagi digencarkan banget nih tentang equality, gender equality in the workplace. Jadi 30% dari startup founders itu adalah wanita, only 30%. The rest 70% itu adalah laki-laki gitu. Jadi biasanya kalau saya meeting sama orang-orang selalu kebanyakan ya pasti laki-laki gitu ya. Even sekarang ini saya punya karyawan, I have like 5 managers, itu mereka semuanya laki-laki gitu ya. Tapi yang terpenting di sini adalah bukan melihat laki-laki perempuannya ya, bukan karena itu gitu. Tapi bagaimana sih cara pikir kita nih untuk bisa berpikirnya itu dengan logika, bukan dengan emosi. Itu salah satu cara untuk bisa menjadi profesional. So whenever I have a problem, seperti sekarang banyak banget, apalagi kalau saya kan kaitannya dengan komoditas gitu ya. Ada aja, misalnya fraud di karyawannya ada yang salesnya, kurirnya ada yang bermasalah gitu kan. Pasti ada aja gitu ya, karena kita deal sama human. Nah, ini gimana caranya? Jangan don't let your emotions itu lebih besar daripada, lebih tinggi daripada your brain. Jadi latih nih, train brain kalian itu untuk bisa lebih kuat daripada your emotion. So whenever you want to make a decision sebagai seorang perempuan, sebagai seorang profesional, pebisnis, kamu bisa berpikir dari sisi rasional gitu. Terima kasih Kakak. Iya, jadi sama-sama Indah. Melatih untuk berpikir secara rasional gitu ya. Terima kasih buat. Nah, next ini mungkin dari Mega ada pertanyaan mungkin yang masuk ke kamu. Oke, sorry tadi nggak sempat mute. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk ke aku. Halo Kak, selamat siang. Aku mau tanya, bila kita ingin melakukan inovasi nih untuk produk bisnis kita, apakah perlu untuk melakukan riset pasar kembali untuk target konsumennya, atau bisa hanya dengan menggunakan target pasar kita yang sebelumnya? Terima kasih. Nah, yang paling benar adalah riset pasar kembali. Kalau misalnya hanya melakukan, pasar sebelumnya udah begini nih, so then you stay the same, dan itu namanya nggak ada inovasi. Jadi yang paling benar adalah selalu look back, look further gitu ya. Jangan pernah puas, itu kuncinya sih dari inovasi itu. Jadi ngelihat terus gali yang market research lagi yang lebih luas. Mungkin tadinya saya menyasar ke pasar yang isinya bapak-bapak semua. Ternyata setelah digali lebih lanjut, saya bisa nih ke anak-anak juga, bukan cuma ke bapak-bapak. Itu contoh ya. Gitu. Oke, terima kasih buat atas jawabannya. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Kak Meli Asdianti Putri. Dan dia bertanya, Bu, bagaimana cara mengetahui target audience? Terima kasih. Ya, target audience itu ditentukan dari melalui awal market research ya. Jadi kan ketika teman-teman punya produk, misalnya punya nih, ngelihat problem, saya pengen bikin deh baju yang di recycle gitu ya. Target audiensnya sudah pasti orang-orang yang peduli dengan lingkungan, itu udah pasti ya. Lalu yang kedua, teman-teman punya hipotesis nih, hipotesanya ternyata saya targetinnya orang-orang kantoran deh, itu tapi ternyata along the way bukan hanya orang kantoran yang beli, misalnya banyak juga anak kuliahan yang beli, ternyata bisa ke situ. Nah, dari situlah teman-teman bisa meretarget ya, yang tadinya hipotesa awal hanya orang-orang
kantoran aja ternyata enggak loh, anak kuliahan juga beli. Jadi itu ya cara untuk menentukan target audiensnya, bisa looking back, bikin hipotesa, going to the market, kalian coba jualan, lalu dapetin feedbacknya dari sana dan bisa dilanjutin. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Iqbal. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, di saat apakah kita harus berhenti dari suatu usaha yang sedang kita jalani dan harus mencoba usaha lain dikarenakan mungkin usaha kita yang sebelumnya tidak mempunyai profit pada segi kualitas dan kuantitas? Oke, thank you pertanyaannya, good question. Kalau misalnya, again ya, ketika teman-teman masih masih bekerja gitu ya, apalagi bekerjanya saat ini kan misalnya udah lagi bikin usaha nih, gitu kan. Coba balik lagi, tanya ke konsumennya, kira-kira kenapa sih misalnya yang sekarang nggak profit nih? Pasti saya yakin karena sales volume-nya tidak sesuai ekspektasi. Nah, yang perlu dilakukan, kenapa sih? Coba tanya ke konsumen yang sekarang existing ya, kenapa mereka masih beli gitu ya? Atau mungkin ke konsumen yang udah nggak beli lagi, kenapa mereka udah nggak belanja? Nah, dari situ coba definisikan lagi dari problem yang dihadapi mereka, kira-kira value apa yang bisa saya tawarkan lebih. Kalau ternyata memang dari sisi capital juga ada terbatas, lalu ternyata marketnya sudah terlalu jenuh gitu ya, sudah terlalu banyak pemain, lalu udah kayaknya bingung nih, udah mungkin nggak bisa lagi diapa-apain. Nah, baru. Tapi kalau misalnya sebenarnya karena kamu belum terlalu gali nih, apa sih yang mereka hadapi, problem apa sih yang mereka hadapi, sehingga saya bisa kasih value lebih untuk bisa menghasilkan profit untuk saya. Gitu. So, jawaban saya adalah balik lagi nih, coba ke konsumen. Tanyain lagi, kenapa sih dia belanja, kenapa dia udah nggak belanja lagi. Dan kalau misalnya, apa yang kurang kira-kira dari produk kamu? Kalau misalnya belum bisa menghasilkan profit dari sisi kualitas dan kuantitas. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Atta. Semoga menjawab. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini dari personal chat ke aku. Halo Kak, saya ingin memulai bisnis dalam dunia per K-popan seperti photocard, merchandise, lalu harganya itu lebih murah dari ofisialnya. Nah, hal dasar apa yang paling penting untuk diperhatikan? Terima kasih. Oke, thank you. Saya punya mahasiswa juga, dia bikin jualan tentang K-pop lah ya, melalui Shopee gitu. Tapi yang menariknya dia menemukan sebuah problem. Ternyata orang-orang kalau jual K-pop itu mahalnya luar biasa, barang-barang K-pop gitu. Akhirnya dia bikin harganya affordable. Saya nggak tahu ya gimana caranya dia. Dan di situ produknya laku keras. Nah, untuk caranya kamu bisa, ini mungkin kamu bisa lihat nih, balik lagi problem apa sih yang K-pop lovers alami ketika dia mau beli barang-barang favoritnya. Misalnya, kesulitan mencari, lalu kesulitan juga untuk bisa cari barang yang original, atau mereka bahkan nggak peduli sama original, misalnya ya. Itu adalah salah satu gali dulu nih problemnya. Balik lagi, kalau udah dapet, baru kamu bisa tentuin kira-kira saya mau jualnya di pricing yang seperti apa ya supaya bisa lebih menarik dan bersaing. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Atta. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana caranya berinovasi dalam bisnis reseller? Nah, bisnis reseller ini banyak banget yang udah implement sebenarnya. Yang perlu dipikirkan adalah skemanya, gitu ya. Jadi kira-kira skemanya bisa kayak gimana ya? Kalau misalnya kan reseller ini maunya dapat untung lebih pasti ya. Nah, yang perlu dipikirin skema apa yang menarik sehingga si reseller ini mau menjual barang kalian lebih lagi, lebih semangat. Tentunya skema insentifnya harus menarik. Jadi jangan cuma ngasih one time aja nih fee-nya, tapi misalnya ada lagi, udah ada one time, dibikin ada bulanan, atau mungkin tahunan. Jadi dia ngejarnya banyak. Gitu. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Atta. Lalu ini ada pertanyaan dari Ara. Halo, saya Ara, Kak.
Ada saran jika membuat aplikasi, yang saya lagi buat adalah usaha jasa tentang pembelajaran khusus bahasa. Apakah ada saran untuk itu? Ya, nah balik lagi. Problemnya apa nih yang mau diselesaikan? Kalau bikin aplikasi untuk tentang bahasa, kan banyak banget ya. Apa nih misalnya sulit belajar bahasa Inggris, sulit cari guru bahasa Inggris, atau pengen belajar bahasa Mandarin, bahasa Perancis, macam-macam. So my question is, back to your problem that you want to solve by building this application. Dan kenapa harus aplikasi gitu kan? Ini another question gitu. Karena sekarang banyak banget orang-orang yang langsung apa-apa ya udah bikin deh aplikasinya, padahal keputusan orang ketika mereka mau mendownload sebuah aplikasi itu sangat sulit gitu ya. Penetrasinya itu saya bisa bilang very challenging. So you must think further, think back. Kira-kira problem apa sih yang mau diselesaikan untuk bahasa ini? Kalau gimana caranya ya nanti dari problem itu kamu baru bisa define nih value apa. Kalau misalnya saya susah cari guru bahasa Inggris, berarti problemnya seperti ya value yang saya ciptakan, saya mau cari nih guru-guru bahasa Inggris yang affordable. Gurunya dapat penghasilan, si mahasiswanya juga bisa dapat ilmu. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Atta. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Andi. Siang Kak, saya Andi. Mau tanya apakah ekosistem digital sangat berpengaruh untuk inovasi? Contohnya banyak startup yang jauh berkembang karena digital talent pool-nya banyak di Jabodetabek. Apakah ada tips khusus agar startup dari daerah bisa bersaing juga? Terima kasih. Ya. Nah, justru saat ini memang semuanya masih terpool di Jabodetabek, tapi potensinya banyak justru di luar. Di area tier 2, tier 3 ya. Kalau misalnya, aduh saya lupa ini nama startupnya apa, ada satu di Jogja. Di Jogja dia bikin talent pool untuk orang-orang ini desa. Jadi gimana caranya supaya orang-orang desanya ini bisa kerja gitu kan. Justru caranya adalah kamu jangan langsung berpakunya itu sama aplikasi ya. Kan tidak semua itu dimulai dengan aplikasi. Kamu mesti lihat kira-kira di komunitas saya nih terkecil kamu kalau punya teman-teman, gimana caranya mereka bisa, misalnya kalau tadi contohnya dapat pekerjaan yang lebih baik. Padahal potensi di desa besar sekali. Nah, dari situ kamu mulai kecil-kecilan gitu ya. Misalnya bikin WhatsApp grupnya, lalu mulai gali manual aja dulu. Jangan pikirin dulu toolsnya apa, tapi kamu mulai pikirin skema konsep bisnis modelnya. Nah, baru kalau skemanya udah agak matang, kamu bisa bikin tuh platformnya, mungkin websitenya dulu, mungkin melalui Telegram gitu ya. Nah, itu cara-caranya sih. Jadi gali dulu nih sama jawaban saya, problemnya apa sih yang ada di daerah kamu yang bisa kamu selesaikan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Mega, mungkin. Oke, ini ada pertanyaan dari Indah Permatasari. Kak, saya mau tanya lagi bagaimana supaya produk laris dengan modal yang kecil. Terima kasih. Oke, thank you Indah. So I think this is the problem for everyone. Ketika mau bikin bisnis, lalu masalahnya mentoknya di modal. Tapi sebenarnya bukan modal. Ingat to start with what you have, gitu ya. Jadi jangan cuma mikir, oh saya nggak ada modal, jadi saya nggak bisa berbisnis. Enggak, tapi mulai kecil-kecilan dulu. Misalnya kamu mau jualan, saya kasih contoh simple ya, mie ayam. Tapi kamu nggak mungkin dong sewa kios, bikin gerobak juga nggak mampu. Oke, bikin aja dulu online. Gimana? Oke, saya coba dulu deh bikin mie ayam frozen. Modalnya kecil banget, saya hanya butuh online platform, and then I try to market my product melalui online social media. Gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya, Indah. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Wulan Anggreni. Nah, halo Kak, saya mau tanya, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk orang yang baru mau memulai bisnis? Kadang ada yang bingung apa dulu nih yang dipikirkan, apakah produknya, atau modalnya, atau yang lainnya, Kak. Terima kasih, silakan Bu Atta. Nah, jawabannya nggak dari semua itu, tapi jawabannya yang dipikirin problemnya dulu. Ingat, gitu ya, every business start from the problems. Jadi must be based on the problem. Problemnya apa yang mau kalian selesaikan, the bigger the problem, the bigger the money gitu ya. Kalau misalnya problemnya makin besar, artinya
uangnya juga pasti besar sebenarnya. Contoh itu yang dihadapi sama dulu Nadiem Makarim waktu bikin Gojek. Problemnya kan gede banget nih masalah ojek. Tapi apakah gampang? Ya enggak. Tapi opportunity-nya besar banget nggak? Ya besar. Gitu ya. So when the problem is so big, the money will be so big juga gitu kan. Itulah kenapa kalian harus cari problem apa nih yang kira-kira bisa saya selesaikan, yang problemnya nih gede. Sehingga opportunity-nya juga besar. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Ata untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk Wulan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Aurelia Zabina. Nah, selamat siang Kak, saya mau tanya, gimana caranya kita bisa tetap komitmen sama bisnis yang lagi kita jalani, selagi ada banyak juga struggle yang kita hadapi. Terima kasih. Nah, balik lagi. Ini sebenarnya bukan ini ya, tapi it's a skill. Tadi saya bilang resiliensi ya. Jadi teman-teman mesti tahu punya skill ini gitu ya. Saya ini nggak bisa diajarin sih, tapi ini benar-benar melatih. Kalau tadi gagal, susah, struggle, ya dijalanin, nggak ada cara lain. It's everyone gitu ya. It's everyone facing the same problem, dan nggak ada orang di dunia ini yang nggak menghadapi masalah. Tinggal gimana cara kita bereaksi aja, dan itu mesti dilatih. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk Aurelia. Nah, yang selanjutnya ada dari Ara. Halo Kak, bagaimana caranya kita riset problem itu? Bagaimana cara kita memprediksinya? Terima kasih. Ya. Untuk riset problem bisa mulai dengan ngobrol sebenarnya sama calon konsumen kalian. Informal aja untuk tahu gitu kan. Oh, ternyata ibu ini pendapatannya satu harinya cuma 50.000, dia pengen punya cita-cita pendapatannya misalnya 200.000. Nah, gimana caranya ya? Saya pengen bantuin dia nih. Itu salah satu contoh. Jadi jangan mikirin yang muluk-muluk, yang terlalu luas banget. Market research mungkin termnya itu very sophisticated, but then you can always find your market research in a very simple way dengan ngobrol sama calon konsumen. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Ata. Nah, ini apakah ada yang mau bertanya lagi nih dari Sobat ACE? Kalau dari aku sih, ini kayaknya udah cukup ya, udah nggak ada lagi yang... Oh, ini masih ada ini, Indah Permatasari. Ya, silakan Indah, mau tanya apa? Buat Indah kalau mau on Ya, mungkin Indah bisa on mic juga, biar nggak putus-putus gitu. Ini kan kalau di chat terputus pertanyaannya. Boleh langsung on mic, nggak apa-apa. Kayaknya malu ya ini Indahnya, jadi saya bacakan aja ya pertanyaannya. Gimana caranya mengatur tempat untuk bisnis, tempat yang strategis untuk bisnis? Seperti itu, terima kasih. Ya. Nah, untuk tempat ini, jangan langsung di ini ya. Oke, biasanya sih tergantung juga ya sama budget. But what I think adalah, kalau memang belum butuh tempat, jangan langsung sewa tempat sih, karena sewa tempat tuh very cost, biayanya sangat tinggi. Gitu. Jadi yang perlu dipikirin kalau mengenai cara nyari tempat yang strategis, ya gimana ininya ya, maksudnya tergantung budgetnya juga nih di mana. Jadi saya nggak bisa menjawab itu sih. Gitu. Oke, jadi disesuaikan sama budgetnya gitu ya Indah. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, karena waktunya juga udah habis nih ya untuk sesi Q&A-nya. Jadi aku kembaliin lagi ya ke MC Mega. Silakan Meg. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya teman-teman. Wah, karena memang ini waktunya udah mau habis ya, jadi kita sudahi dulu pertanyaannya. Nah, semoga semua pertanyaan yang ditanyakan tadi dapat terjawab, dan mungkin
bagi kalian yang masih punya pertanyaan nih dan belum sempat terjawab juga, pertanyaannya bisa langsung ditulis saja di grup WA kita, atau kan juga bisa langsung diskusi nih di forum di website scommerce.org milik Scommerce ya. Nah, lalu untuk Ibu Atalia mungkin boleh Ibu menyampaikan pesan-pesan terakhir untuk semua partisipan yang sudah hadir pada sore hari ini. Silakan Ibu. So remember, you have to think big but starting small, itu yang pertama. Dan konsistensi itu adalah key. Harus punya juga resiliensi. Jadi kalau tadi ditolak, di-reject, segala macem gitu ya, jangan langsung ciut. Dan itu nggak ada yang bisa ngajarin. Only you can train yourself to be that person. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Atta atas closing statement-nya. Kami dari tim Scommerce juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya nih untuk menjadi pembicara di webinar kali ini dan sudah mau sharing juga materi-materi dan insight-insight baru pada semua partisipan yang sudah hadir pada sore hari ini. Nah, untuk Ibu Atalia, stay safe dan sukses selalu juga untuk Ibu serta Mayer Food. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Good luck for you all ya. Oke, terima kasih Bu Atta. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup nih acara kita pada sore hari ini, kita punya informasi penting banget yang harus kalian simak dengan baik. Jadi, seperti yang udah aku informasikan sebelumnya, bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, nantinya tuh berkesempatan untuk mendapatkan e-sertifikat dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah kita kirimkan persyaratannya di kolom chat. Nah, lalu selain itu, Scommerce juga punya nih program baru yang bisa kalian ikuti, yakni program online course dan program event reseller. Nah, untuk info lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Vina. Untuk Vina bisa langsung aja sampai informasinya. Oke, Mega, terima kasih. Ya, jadi aku mau kasih beberapa info penting nih ya. Yang pertama, bagi kalian yang udah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir acara, dan persyaratan yang udah kita share juga, kalian bisa dapetin e-certificate attend this webinar yang akan dikirimkan melalui email kalian masing-masing. Lalu yang kedua juga, kemudian kalian juga bisa dapetin e-certificate tambahan, yaitu e-certificate specialist e-commerce, dengan mengikuti program online course di e-commerce management with Asia Commerce. Nah, buat kalian yang mau belajar tentang dunia e-commerce dan pengen praktek langsung nih ya, biar cepat dapat profit, kalian juga bisa banget ikutin kelas ini untuk upgrade skill kalian secara gratis nih. Jadi kalian juga bisa langsung praktek bisnis e-commerce tanpa modal melalui program resellernya ACE, yang akan aku infoin lebih lanjut setelah ini ya. Nah, di online course ini kalian juga bisa belajar, bisa coba praktek langsung jadi reseller, sekaligus belajar tentang e-commerce dan online selling. Dan pastinya ini tuh gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatannya, dan kapan lagi coba kan kita bisa belajar dan praktek langsung dengan para expert di bidangnya langsung dan juga gratis. Nah, buat kalian yang tertarik untuk proses pendaftaran online course-nya, kalian bisa langsung hubungi aku melalui WA, atau bisa melalui grup webinar yang udah disediakan sebelumnya di WhatsApp. Lalu untuk yang info event reseller ACE, nah buat kalian yang pengen banget punya bisnis, tapi bingung mulainya dari mana, tenang aja, kita punya solusinya, yaitu kalian bisa juga mulai dengan cara mengikuti program resellernya ACE. Nah, program reseller kita ini memberikan kalian peluang usaha dengan menjual berbagai jenis produk, mulai dari alat kesehatan yang lagi ngetren saat ini, lagi banyak dicari juga, lalu ada produk-produk makanan, home decor, alat elektronik, dan berbagai kategori produk lainnya. Nah, peluang bisnis reseller ini juga sangat menjanjikan ya teman-teman, karena nggak perlu modal yang besar dan juga mampu memberikan margin keuntungan yang besar juga. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi reseller di ACE, gampang banget caranya. Kalian bisa langsung download aplikasi Asia Commerce yang tersedia di App Store dan Play Store, lalu buat akun di aplikasinya, dan lakukan verifikasi yang dikirim melalui email. Lalu yang terakhir, kalian juga harus upload KTP kalian pada profil akun, sehingga akun kalian itu bisa diverifikasi, karena memang itu salah satu keperluan dari verifikasi kita gitu. Nah, dengan 4 langkah tadi, kalian udah bisa jadi reseller dan bisa bebas memilih produk yang kalian inginkan.
Dan kalau kalian tertarik dan pengen tahu lebih lanjut tentang program resellernya kalian bisa ikutan event resellernya di hari Sabtu ini, tanggal 11 September pukul 2 sampai dengan selesai. Nah, pendaftarannya bisa dilakukan di website icecomer.org. Prosesnya sama seperti kalian mendaftar untuk event webinar hari ini. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan seputar online course dan program resellernya, kalian bisa kontak aku atau Mega, atau bisa juga melalui grup webinar yang ada di WhatsApp. Nah, buat yang mau ikut online course e-commerce, itu wajib buat ikut event reseller di hari Sabtu ya, guys. Oke, aku rasa cukup penjelasannya dari aku itu aja. Mengingat waktunya juga udah mau habis, aku balikin ke Mega ya. Silakan Mega. Oke, thank you Vina untuk informasinya. Jadi Sobat Ace, aku reminder lagi ya. Nah, bagi kalian yang tertarik dan mau ikutan ya untuk online course e-commerce yang selama 1 bulan itu, wajib banget untuk mengikuti event resellernya terlebih dahulu di hari Sabtu ini. Nah, baru setelah itu, setelah eventnya selesai, dari tim e-commerce akan kasih Google Form untuk pendaftarannya ke kalian. Nah, lalu untuk yang pengen ikutan event reseller itu caranya gampang banget. Kalian bisa langsung daftar aja melalui website kita di ecommerce.org dan langsung masuk ke chapter Indonesia, sign up dengan akun Google ataupun akun Facebook kalian, lalu terus klik event untuk get eventnya. Agar nggak lupa kan bisa langsung aja daftar di websitenya setelah webinar hari ini berakhir. Oke, terima kasih Sobat Ace. Oke, nah sayang sekali nih Sobat Ace, kita sudah berada di penghujung acara untuk webinar kita hari ini. Terima kasih atas antusiasme dari kalian semua yang sudah mau nih meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Ace pada sore hari ini. Dan semoga semua pertanyaan yang ditanyakan tadi dapat terjawab dan mungkin materi yang disampaikan oleh Ibu Atalia tadi bisa langsung kalian terapkan dalam bisnis kalian ataupun mungkin buat kalian yang baru mau mulai bikin bisnis. Akhir kata kami dari segenap tim ACE mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di event-event kita selanjutnya. Selamat sore Sobat ACE semuanya.